Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jamas Eka Nugraha dengan NIM 2108203145. Adanya saya di sini untuk menuntaskan tugas mata kuliah akuntansi dasar dan menjelaskan tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Apa sih akuntansi untuk perusahaan dagang? Nah, mari kita bahas. Apakah Anda tahu dengan perusahaan dagang? Jika Anda tahu, mari kita bahas. Dimulakan dengan pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivasi utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Perusahaan ini menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Dengan kata lain, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangnya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Nilai tambah yang dimaksud berupa mengelola atau mengubah bentuk dan sifat barang demikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengelola atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Jadi perusahaan barang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan yang didapatkan perusahaan berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Contoh perusahaan dagang antara lain toko, supermarket, grosir, pusat-pusat pembelanjaan, perusahaan ekspor, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ialah karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang secara umum adalah kegiatan usaha melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi, mengelola atau mengubah bentuk. Mendapatkan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih namun dikurangi persediaan akhir. Harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah perselisihan bersih namun dikurangi persediaan akhir. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual. Jika dihubungkan dengan kegiatannya, karakteristik perusahaan dagang dapat diuraikan. Yang selanjutnya adalah akun perusahaan dagang. Akun-akun dalam perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Akun pembelian. Terjadi karena perusahaan membeli barang dagang dengan tujuan dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, dan sebagai pembayaran. Yang kedua, akun penjualan. Terjadi karena perusahaan menjual barang-barang yang diperoleh dari pemasok dengan tujuan untuk memperoleh laba. Penjualan dilakukan dengan cara tunai, kredit, dan dengan sistem uang muka, yang sisanya dapat diangsur dengan syarat pembayaran dan syarat penyerahan. Dasar pencatatannya dengan faktur jika kredit dan bukti penerimaan kas jika tunai. Yang ketiga adalah akun potongan pembelian. Terjadi karena penjualan memberikan potongan kepada pembeli dengan tujuan agar membeli
melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Yang keempat ialah akun potongan penjualan, merupakan pencatatan atas potongan yang diberikan oleh penjual, bertujuan agar tagihan dapat segera dilunasi. Yang kelima, akun retur pembelian terjadi karena pembeli mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Jika dibeli secara tunai, maka penjual akan mengembalikan besarnya retur dengan tunai juga. Yang keenam adalah akun retur penjualan. Terjadi karena penjualan menerima kembali sebagian barang yang telah dijual karena mutunya tidak sesuai pesanan. Pengembalian ini akan mengurangi tagihan kepada pembeli. Yang ketujuh adalah akun biaya angkut. Terjadi ketika pembeli harus membayar ongkos agar barang yang dibeli sampai ke gudang pembeli. Dengan demikian, harga perolehannya terdiri atas harga beli barang ditambah beban angkutnya. Yang kedelapan ialah akun biaya pengiriman. Terjadi karena penjual mengirim barang dari lokasi penjual sampai ke tempat pembeli. Hal ini karena pada saat strategi jual beli telah dicantumkan dalam syarat penyerahan bahwa penjual menanggung ongkos kirim. Yang kesembilan adalah akun persediaan. Merupakan nilai persediaan barang dagang yang belum terjual pada akhir periode akuntansi. Yang ke-10 ialah akun utang dagang. Terjadi karena masih terdapat sisa pembayaran dari suatu pembelian oleh suatu perusahaan dagang. Yang ke-11 adalah akun piutang usaha. Digunakan untuk mencatat sisa-sisa harga pembeli yang dilakukan oleh pembeli atau semua sisa harga penjual yang belum dibayarkan. Yang ke-12 ialah akun harga pokok penjualan atau PHP untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam suatu periode akuntansi. Yang ke-13 ialah akun prive, adalah akun yang digunakan untuk mencatat setiap pengembalian kas yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang bersifat untuk keperluan pribadi. Yang ke-14 ialah akun pendapatan usaha. Digunakan untuk mencatat hasil dari penjualan usaha yang berupa kas atau piutang. Yang ke-16, akun persediaan barang dagang. Digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang awal dan akhir periode. Akun ini juga melaksanakan tentang perubahan modal antara awal sampai dengan akhir periode. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang umumnya dibedakan menjadi dari ciri-cirinya. Adapun ciri-cirinya dari perusahaan dagang antara lain pendapatannya besar, berasal dari penjual barang dagang. Biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam pencatatan akuntansi, terdapat akun persediaan barang dagang. Perusahaan dagang berperan sebagai peranan antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli sampai dijual, tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Yang terakhir, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan secara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Secara garis besar, pada suatu perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar adalah pedagang yang membeli dan menjual barang-barang dalam
partai besar, contoh agen, grosir, dan lain-lain. Pedagang menengah yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam partai besar, tetapi menjual kepada pengecer dalam jumlah sedang. Pedagang kecil yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen, contoh toko-toko kecil, warung, dan lainnya. Dan selanjutnya perusahaan dagang berdasarkan produk yang dibedakan menjadi dua. Pada perusahaan dagang juga mengenal istilah konsinyasi, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Pihak memiliki barang disebut konsignor, sementara pihak yang dititipkan atau menjual barang disebut dengan konsigne. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang bahan baku. Perusahaan dagang yang memperjual produk bahan baku sebagai bahan dasar dalam membuat produk atau alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain seperti kayu, mesin gergaji, dan bahan baku lainnya. Yang kedua ialah perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan barang jadi ini merupakan perusahaan yang menjual sebuah produk jadi dalam bentuk akhir yang siap digunakan manusia seperti buku, televisi, sepatu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah proses akuntansi perusahaan dagang. Siklus atau proses akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang atau suatu periode tertentu. Pada umumnya siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Untuk siklus lengkapnya adalah sebagai berikut di bawah. Yang pertama ialah mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat sebuah transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menentukan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Yang kedua adalah mencatat di buku besar. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum. Selanjutnya, entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan jurnal adalah untuk mencatat perusahaan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Tujuan penganggaran dan kinerja pencatat dari beberapa akun tertentu, akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan.
Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi yang memperbarui akun buku besar secara segera setelah entry jurnal dimasukkan ke dalam software akuntansi. Sistem akuntansi manusia biasanya dipasang mingguan atau bulanan, sama seperti penjurnalan. Entry dilakukan sepanjang setiap periode akuntansi. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya, khususnya penjelasan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut: pembayaran di muka, akrual, pengeluaran non-tunai. Yang kelima ialah neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo telah disesuaikan adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. 6. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum, termasuk neraca, laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. 7. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun parlemen. Dengan kata lain, fungsi jurnal penutup adalah melakukan penutup akun sementara atau diatur ulang pada akhir tahun. Yang kedelapan, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Yang kesembilan ialah membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi 2. 1. Ayat jurnal penyesuaian. Jurnal yang ditertibkan. Yang dimaksud dengan ayat jurnal yang disebut atau disebut juga jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan perkiraan ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi. Yang kedua ialah fungsi jurnal penyesuaian. Dalam jurnal yang ada fungsi yang perlu Anda ketahui dari jurnal tersebut. Selanjutnya adalah contoh penulisan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 500.000. Sementara data akhir periode justru memperlihatkan bahwa masih ada sisa nilai 200.000. Analisis menunjukkan bahwa dihitung jumlah habis terpakai pada kolom debit bebas yakni 300.000. Selanjutnya dicatat pada akun bebas perlengkapan sejumlah 300.000 pada kolom debit.
Kemudian perlu dikurangi dengan jumlah akun tersebut senilai 300.000 dan seterusnya dicatat di kolom kredit pada jurnal penyesuaian. Yang kedua ada akuntansi asuransi. Akuntansi asuransi. Akun asuransi yang dibayar di muka menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 360.000, sementara data akhir periode memperlihatkan jika jumlah asuransi sudah jatuh tempo ialah 120.000. Dalam periode selama 4 bulan, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa asuransi yang dibayar di muka ini akan ditulis sebagai harta sementara untuk jurnal penyesuaian, yakni jumlah total dari beban yaitu sebanyak 120.000 di kolom debit. Selanjutnya di akun asuransi tersebut sebesar 200.000 di bagian kredit. Selanjutnya ada akun peralatan. Akun peralatan menunjukkan saldo sebanyak 3 juta, sementara di akhir periode ini mengalami penyusutan sebesar 10%, sehingga perlu dihitung kembali agar menjadi data yang nyata. Setelah disusutkan, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa penyusutan sebesar 10% perlu dikaitkan dengan 3 juta rupiah sehingga menjadi 300.000 rupiah. Penulisannya akan dimasukkan ke dalam beban penyusutan peralatan pada kolom debit, sementara 300.000 ditulis pada akun akumulasi di akhir kolom. Yang berikutnya ada akun pendapatan. Untuk pendapatan jasa memperlihatkan bahwa jumlah besar 1.800.000 rupiah. Data akhir pada periode ini menunjukkan sejumlah 200.000 rupiah. Layanan pada pelanggan yang belum dikerjakan. Analisis menunjukkan bahwa akun mendapatkan jasa berikut belum menjadi pendapatan sebesar 200.000 rupiah. Pasalnya, pekerjaan kepada pelanggan menjadi belum dikerjakan. Jadi perlu adanya pengurangan pada akun pendapatan jasa sebesar 200.000 rupiah untuk kemudian dicatat pada kolom debit. Selanjutnya catatanlah di dalam kolom akun pendapatan diterima di muka sejumlah 200.000 rupiah pada bagian kredit. Selanjutnya membahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada akhir periode akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Ibaratnya, akun sementara perlu ditutup dan diatur ulang di akhir tahun atau bisa disebut dengan istilah menutup buku. Yang kedua adalah fungsi jurnal penutup. Misalkan akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak tercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Komponen yang ada dalam jurnal penutup antara lain adalah akun pendapatan beban, ikhtisar laba atau rugi. Pada private berikut adalah ulasan lengkap terkait semua komponen akun yang harus disusun di dalam jurnal penutup pada akhir periode. Membuat ringkasan menghasilkan akun. Ringkasan merupakan akun sementara. Yang terakhir ada membuat ringkasan penghasilan. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan merupakan akun sementara yang nantinya digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi sekaligus akun pendapatan dan pengeluaran selama tahapan entry penutupan. Langkah ini dilakukan dalam satu siklus akuntansi. Yang berikutnya kesimpulan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktiva, utamanya pembeli, menyimpan,
dan menjual kembali barang tanpa memberi nilai atau mengubah bentuk. Perusahaan ini menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Adapun akun-akun perusahaan dagang adalah sebagai berikut: akuntan pembelian, akuntan penjualan, akun pemotongan pembelian, akun pemotongan penjualan, akun biaya angkut, akun biaya pengiriman, akun persediaan, retur pembelian, retur penjualan, akun utang dagang, akun piutang usaha, akun harga pokok penjualan atau HPP, akun private, akun pendaftaran usaha, akun persediaan barang dagang. Mungkin itu saja pemaparan materi atau presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pemaparan materi ini tidak bagus, dan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton presentasi saya. Mohon follow Instagram ini. Jika ada salah, datangnya dari saya. Jika ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.